Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febi Oktavia dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan terkait studi kasus kelompok kami. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 7. Next. Langsung masuk saja ke bagian pertama, ringkasan eksekutif. Proyek TDF ini berfokus pada alternatif untuk kanal perifer yang dirancang sebagai solusi untuk melewati delta, dengan tujuan untuk meningkatkan aliran keluar bersih di delta, untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor di delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak perikanan, rekomendasi penyelarasan yang disukai, memberi kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi, memberi kriteria yang relevan untuk operasi. Dinilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang ditetapkan oleh SAPE Internasional. Metodologi ini menggunakan proses 6 fase. Dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram Function Analysis System Technique atau FAST, tim menyimpulkan bahwa misi proyek adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD. Fungsi dasar yang harus dicapai untuk memenuhi ROD ini adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Tim nilai menawarkan rekomendasi berikut. Yang pertama, Alignment memerlukan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan untuk mengalihkan lebih banyak air. Merekomendasikan saringan berbentuk V di kanal, menyediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi ke hulu. Bagian 2, deskripsi proyek. Kanal TDF dirancang untuk membawa debit sebesar 4.000 CFS. Kecepatan yang diizinkan hingga 2,5 feet per second. Bagian dalam kanal akan dibuat miring dengan perbandingan 3 horizontal dan 1 vertikal. Sedangkan bagian belakang tanggul dibuat 2:1 dan end manning ditetapkan 0,025. Tanggul di kedua sisi kanal akan memiliki jalan akses selebar 16 feet dengan bahu jalan selebar 3 feet dan lebar atas tanggul menjadi 22 feet. Ketinggian minimum dasar saluran untuk Sungai Sacramento dekat Hood dan Sungai Mokulemne dekat Beaver Slope masing-masing adalah -21 feet dan -13 feet. Inversi untuk intake hulu di Hood ditetapkan pada -12 feet. Inversi kanal alta ditetapkan pada -10 feet. Sungai Sacramento dekat Hood lebarnya sekitar 700 feet dan puncak tanggul berada pada ketinggian sekitar 30 feet. Puncak tanggul sungai dekat Beaver Slope berada sekitar 16 feet. Puncak tanggul kanal TDF akan berada pada ketinggian 30 feet dan lokasi pemasukan dan pengeluaran akan berada pada ketinggian 10 feet. Fasilitas intake ditetapkan di bagian lurus sungai Sacramento agar menghindari area arus bundar. Fitur utama sistem intake adalah detektor sampah terapung, jembatan utama, jalan layanan, pintu air, rak sampah, saringan ikan, dan kanal bypass, serta pabrik pompa. Fasilitas lainnya adalah sifon, jembatan, struktur outlet. Perkiraan awal biaya proyek TDF adalah $360 juta. Bagian 3, proses studi nilai. Studi nilai ini merupakan metode nilai standar internasional yang ditetapkan oleh SABE. Nilai dirumuskan dengan fungsi dibagi sumber. VM berfokus pada peningkatan nilai dengan mengidentifikasi cara yang paling efisien dalam hal sumber untuk menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelanggan. Rencana pekerjaan VM yang digunakan mencakup pelaksanaan fase-fase berikut. Yang pertama, tahap evaluasi, tahap analisis fungsi, tahap kreatif, tahap evaluasi, tahap pengembangan, dan tahap presentasi. Bagian keempat, alternatif peningkatan nilai. Hasil studi nilai menggambarkan peluang peningkatan nilai yang dapat direalisasikan pada proyek sebagai alternatif individual untuk perubahan spesifik. Setiap alternatif mencakup ringkasan konsep asli, deskripsi konsep alternatif, narasi singkat yang membandingkan rencana asli dan perubahan yang direkomendasikan. Sketsa untuk menjelaskan alternatif lebih lanjut, perhitungan untuk mendukung kecukupan teknis alternatif, perbandingan biaya modal, analisis biaya siklus hidup. Bagian 4. Pembagian yang digunakan untuk menyusun alternatif adalah sebagai berikut. CF, aliran penyampaian, DF, aliran pengalihan, G, umum. Alternatif nilai nomor CF04. Proyeknya tadi melalui fasilitas Delta, lokasinya di Sacramento, California. Judulnya alihkan di Hood, buka saluran di Lost Lake dengan tapak yang diperkecil.
Deskripsi konsep asli, alihkan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento di Hood dan lepaskan di South Fork Sungai Mokelumne di Beavers Log. Gunakan saluran trapesium seperti yang ditunjukkan dalam memorandum TDF. Deskripsi konsep alternatif ini mengurangi jejak pengangkutan dan memperpendek saluran. Penggunaan EC yang serupa diharapkan terjadi pada pompa-pompa dengan biaya yang jauh lebih murah. Menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi penampang saluran, meminimalkan pembebasan lahan dan biaya lingkungan sosial dan ekonomi. Alternatif nilai nomor CF04, fungsinya itu dipertahankan, sumber daya yang menurun, dengan total penghematan biaya $358.936.000. Keuntungan konsep alternatif ini yaitu yang pertama mengurangi biaya dan menghilangkan 40% panjang saluran, 2 sifon, dan 1 jembatan. Mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas dan mengurangi lebarnya. Menghilangkan pemutusan fasilitas dan operasi pertanian di New Hope Track. Menghilangkan kebutuhan untuk mengatasi kendala parah di saluran McCormack Williamson, menara aliran banjir habitat. Perbaikan infrastruktur rompi di sepanjang koridor kanal periferal. Bagian keempat, alternatif nilai CF04. Kekurangan dari konsep alternatif ini yaitu manfaat kualitas air yang berkurang, perlu diverifikasi jumlahnya, diasumsikan sama, mengalirkan aliran ke daerah dengan kendala hidrologis, menggunakan penyelarasan kanal periferal untuk proyek pembeda, akan menyebabkan aliran balik di DCC dan mengurangi kapasitasnya untuk mengalirkan aliran Sungai Sacramento. Mungkin tidak signifikan. Yang kedua ada alternatif nilai nomor CF10. Proyeknya melalui fasilitas Delta, lokasinya di Sacramento, California. Judulnya adalah struktur asupan di utara Walnut Grove atau Logi. Deskripsi konsep asli. Konsep awal melibatkan asupan 4.000 CFS di Hood dengan pembuangan ke South Fork Sungai Mokelumne di dekat Beavers Log. Proyek ini mencakup komponen-komponen berikut: fasilitas intake termasuk rak sampah, penyaringan ikan, saluran bypass ikan, pembangkit listrik tenaga panas rendah, dan gerbang pengendali banjir. Struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dengan penyaringan atau penghalang ikan, saluran tak bergaris dengan panjang sekitar 12 mil, gorong-gorong beton bertulang menyedot air di Stone Lake Drain, Lost Log, dan Mokelumne Sungai. 5. Jembatan jalan raya. Pembesaran delta sub di berbagai saluran air. Alternatif nilai nomor CF04, deskripsi konsep alternatifnya itu yaitu konsep ini mencakup saringan ikan di sungai, box culvert yang diperkuat melalui bagian tanggul, port bay, rak sampah, stasiun pompa dengan debit rendah kecuali alternatif B, pintu air, beberapa pipa ke sungai Mokelumne, dan struktur saluran pembuangan. Panjang sistem pengangkutan akan bervariasi tergantung pada titik pembuangan yang dipilih. Ada 3 alternatif yang dikembangkan. Alternatif A, B, dan C akan mengalirkan air ke Sungai Mokelumne, Snodgrass, Slough, dan Sungai Mokelumne, South Fork. Peningkatan nilai fungsinya itu dipertahankan, namun sumber dayanya menurun. Total penghematan biayanya bisa dilihat. Keuntungan dari alternatif ini yaitu setiap alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, mengurangi kebutuhan ruang milik jalan, dan dampak lingkungan dan ekonomi yang terkait. Konsep tidak menggunakan lokasi liquid yang mungkin diperlukan di masa depan untuk kanal periferal. Menyisakan 4.000 CFS di Sungai Sacramento dari Hood ke Kota Loop. Kekurangan konsep alternatif, kemungkinan berkurangnya manfaat kualitas air ekspor, kemungkinan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan, kemungkinan dampak terhadap hidrolika kanal Delta Cross. Alternatif nilai nomor CF15. Proyeknya melalui fasilitas Delta, lokasi Sacramento, California. Judulnya mengalihkan di Georgia Slough dan memotong saluran melintasi Staten Island ke South Fork. Konsep aslinya itu melibatkan asupan 4.000 CFS di Hood yang pembuangan ke South Fork Sungai Mokelumne dekat Beavers Log. Proyek ini mencakup komponen berikut ini. Fasilitas pemasukan termasuk rak sampah, penyaringan ikan, saluran pintas ikan, pembangkit listrik tenaga panas rendah, dan gerbang pengendali banjir. Struktur outlet
dengan perangkat pembuangan energi dengan penyaringan atau penghalang ikan. Saluran tak bergaris dengan panjang sekitar 12 mil, gorong-gorong beton bertulang yang menyedot air di Swan Lake Drain, Lost Lock, dan mengelumi sungai. 5 jembatan jalan raya, pembesaran delta sub di berbagai saluran air. Deskripsi konsep alternatifnya, yaitu Georgiana Slope di Walnut Grove mengalihkan 4.000 CFS air Sungai Sacramento untuk dialihkan ke South Fork Sungai Maklum ini tepat di sebelah utara pertemuannya dengan Beaver Slough. Ukuran pengalihannya sama dengan konsep aslinya. Fitur-fitur utama termasuk struktur asupan dengan saringan ikan di sungai, pintu air radial, pompa dengan head rendah, jembatan servis, jembatan jalan tanggul selatan sekitar 2.000 kaki kanal, 2 sifon, dan struktur saluran keluar di sungai. Ruang milik jalan yang diperlukan adalah sekitar 500 kaki, lebar dan panjang 4,2 mil. Dengan total penghematan biayanya bisa dilihat di layar. Keuntungannya yaitu panjang 4,2 mil dan 12 mil, tidak ada penanganan ikan di bagian layar, 2 sifon, 3 sifon, 1 jembatan jalan umum di pintu masuk, air yang dialirkan tetap berada di sungai sejauh 12 mil tambahan, pompa memiliki kepala yang lebih rendah, tidak diperlukan truk sampah. Kekurangannya yaitu kualitas air sedikit berkurang, jalan lebih mahal, sedikit di luar batas ROD, konstruksi sifon lebih sulit, layar di sungai lebih mahal, konstruksi saringan lebih sulit. Alternatif nilai nomor CF19. Judulnya alihkan di beberapa lokasi dan pertimbangan kapasitas saluran penerima hilir dalam mencari lokasi dan pengalihan ukuran. Alternatif ini memberikan pengalihan pada beberapa lokasi yang mempunyai pengalihan gabungan kapasitas hingga 4.000 CFS. Lokasi, ukuran, atau kapasitas dan konfigurasi setiap pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerima hilir yang ada, jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan memenuhi tujuan peningkatan kualitas air. Peningkatan nilainya fungsi itu meningkat, namun sumber daya yang menurun dengan total penghematan biaya bisa dilihat pada layar. Alternatif nomor CF19, keuntungannya yaitu saluran pengangkutan lebih pendek dan lebih kecil, ukuran perairan terima di bagian hilir, mengurangi atau menghilangkan pengompaan, fleksibilitas dan keandalan yang lebih baik dalam pengoperasiannya, hanya penghentian sebagian, memungkinkan variasi dalam pola sirkulasi atau aliran delta, pemilihan lokasi pengalihan yang lebih banyak, desain standar yang telah terbukti, kemungkinan biaya seluruhan yang lebih rendah, pemeliharaan lanskap yang ada, misalnya penggunaan pertanian, mempertahankan situs food untuk kemungkinan penggunaan di masa depan, meninggalkan lebih banyak aliran di bagian atas Sungai Sacramento. Alternatif dapat dibangun secara bertahap. Untuk kekurangannya, biaya operasional dan maintenance yang lebih besar, kurangnya skala ekonomi, kemungkinan perluasan saluran yang ada, peningkatan kualitas air yang mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif DWR, kemungkinan adanya aliran air yang lebih terpencil pada pengalihan yang ada. Alternatif nilai nomor CF38. Proyeknya proyek percontohan jalur France, lokasinya Sacramento, San Joaquin Delta, California. Judulnya meningkatkan kapasitas pengalihan Delta Cross Channel atau DCC dengan menambah layar ikan. Pada konsep aslinya, fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan Delta Tengah dan Selatan melalui Snodgrass Laut dengan sistem Sungai Mokelumne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Biro Reklamasi Amerika Serikat atau USBR saat ini mampu melakukan pengalihan menjadi sekitar 9.000 kaki kubik per detik atau CFS. Air secara gravitasi tanpa pengumpahan dari Sungai Sacramento. Gerbang radial YZ yang terpasang sekitar tahun 1950 berdasarkan pemahaman kami, USBR enggan mengoperasikan gerbang tersebut terlalu sering karena faktor usia. Pelajar itu telah selesai sampai saat ini dengan asumsi dari sisi yang ada telah dibuka penuh selama periode akhir Juli hingga awal November dan ditutup selama sisa tahun ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan air menghasilkan penurunan salinitas yang signifikan di delta fasilitas ekspor yang terletak di delta selatan.
Konsep alternatifnya yaitu yang pertama perbaikan gerbang DCC existing, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambah gerbang tambahan di sebelah utara sisi fasilitas yang ada, memperluas saluran pengalihan DCC yang ada, penyediaan layar VI pada saluran yang diperlebar untuk menangkap ikan yang melewati saluran baru gerbang. Layar ikan mungkin bisa diperluas untuk mengumpulkan ikan yang melewatinya gerbang yang ada. Penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali, fungsinya tetap, sumber daya menurun. Dengan penghematan biaya bisa dilihat pada layar. Keuntungannya yaitu perbaikan gerbang DCC yang ada akan menambah keandalan pengalihan ke arah tersebut, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC, perbaikan tidak berdampak pada lalu lintas kapal, potensi untuk melakukan penapisan seluruh DCC, mempertahankan laju aliran yang lebih tinggi di Sungai Sacramento untuk jarak yang lebih jauh. Kekurangannya, tingkat perbaikan saluran hilir yang diperlukan untuk mengakomodasi hal tersebut, peningkatan pengalihan DCC tidak diketahui dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Alternatif ini dapat menyebabkan perubahan permukaan air di bagian hilir. Peningkatan pengalihan dapat mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Alternatif nilai nomor DF01. Proyeknya melalui fasilitas Delta, lokasi Sacramento, California, dengan judul layar plat vertikal di sungai. Konsep aslinya melibatkan beberapa layar tipe batang profil vertikal berukuran untuk 4000 CFN dan terletak dalam saluran intake. Layarnya akan dilengkapi otomatis sistem pembersihan sekat yang dapat disesuaikan, sistem pengumpulan ping-puing, gorong-gorong kotak beton bertulang bagian struktural, dan jalan akses. Ikan remaja akan dikumpulkan pada akhir setiap bagian dan dipompa ke saluran bypass. Kapasitas masing-masing pompa bypass adalah 60 CFS, meminimalkan aliran melalui saluran bypass. Layar ikan sekunder akan disediakan. Panjang satu layar yang dibasahi kira-kira 1.200 kaki. Alternatif nilai nomor DF01. Fasilitas penyaringan ikan di sungai yang diusulkan akan mencakup panjang sekitar 1.200 kaki kali 20 kaki layar dalam untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Fasilitas penyaringan ikan akan mencakup 67 teluk, masing-masing lebarnya 15 kaki dan dalamnya 20 kaki. Panel ledakan akan disediakan sebagai sistem pelepasan hidrolik darurat jika terjadi perbedaan ketinggian yang tinggi antara sungai dan bagian depan. Panjang layar tergantung pada karakteristik sungai, misalnya kedalaman, geometri saluran, dan lain-lain, dan aliran desain akhir. Peningkatan nilainya, fungsinya ditingkatkan, dan sumber daya ditingkatkan. Penghematan biayanya nggak ada penambahan. Keuntungan dari konsep ini, ikan tidak ditangani, mereka tetap berada di sungai, puing-puing tetap berada di sungai, tidak diperlukan pemompaan bypass. Kekurangannya adalah biaya yang lebih tinggi, cover dam lebih besar, lebih sulit untuk mempertahankan kecepatan pendekatan yang seragam, lebih banyak pemeliharaan, konstruksi memerlukan periode pengindaran yang lama. Alternatif nilai nomor DF27. Dengan judul sediakan rak sampah dan gerbang utama di sisi tanggul sungai dan menekan lokasi bangunan pengambilan air di sisi darat. Alternatif ini menjaga ukuran PL lebih kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir. Pasang rak sampah dan gerbang utama di Sungai Sacramento diikuti oleh 8 kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki gorong-gorong. Peningkatan nilainya ditingkatkan, sumber daya ditingkatkan. Keuntungan konsep alternatif ini yaitu yang pertama menjaga bangunan-bangunan penting tetap berada di sisi tanggul yang kering, memenuhi persyaratan Badan Reklamasi Negara, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak, dapat dibangun melintasi tanggul yang ada, dapat juga diterapkan pada layar konsep asli dan lokasi pompa, dapat diterapkan pada tepi sungai atau tanggul yang sudah ada. Kekurangannya yaitu memerlukan persetujuan dari Dewan Reklamasi Negara dan korupsi sinyal. Strategi lingkungan. Konsep fasilitas Truk Delta pada strategi ini meliputi proses dan sumber pertimbangan. Strategi proses mencakup pendekatan untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Kualitas Lingkungan California atau CEQA dan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional
NEPA. Kepatuhan terhadap CEQA dan NEPA, proyek fasilitas Delta harus mematuhi Undang-Undang Kualitas Lingkungan California dan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional. Departemen Sumber Daya Air California dan Biro Reklamasi Amerika Serikat menjadi lembaga pimpinan yang bertanggung jawab untuk mengawasi persiapan dokumen tersebut. Dokumen ini harus mencakup analisis lengkap mengenai potensi dampak lingkungan dari proyek, serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Badan yang bertanggung jawab. Selain Departemen Sumber Daya Air dan Biro Reklamasi, proyek ini juga melibatkan sejumlah badan pengatur lainnya yang memiliki kewenangan diskresioner terhadap sumber daya lingkungan yang mungkin terpengaruh oleh proyek. Badan-badan ini meliputi US Fish and Wildlife Service, National Marine Fisheries Service, Departemen Perikanan dan Perburuan California, Badan Pengawasan Kualitas Air Regional, Central Valley. Pendekatan EIR atau EIS, penggabungan EIR dan EIS, proyek ini memerlukan evaluasi dampak lingkungan dan pernyataan dampak lingkungan. Proyek ini akan menggunakan pendekatan yang menyatukan kedua dokumen tersebut untuk efisien. Gabungan EIR dan EIS akan memberikan analisis dampak lingkungan secara menyeluruh. Sumber daya dan masalah lingkungan utama. Estetika, dampak yang perlu diberikan adalah dampak visualnya, khususnya struktur intake yang dapat terlihat dari tepi sungai, sumber daya pertanian, kualitas udara, sumber daya biologi, kualitas air. Risiko banjir. Selanjutnya, strategi perikanan. Strategi perikanan di sini adalah minimalkan dampak terhadap ikan dan satwa liar yang terkait dengan alternatif tersebut dan mengurangi semua dampak yang tidak dapat dihindari. Salah satu fokus utamanya yaitu meminimalkan dampak terhadap spesies ikan anadromous. Proyek ini dirancang dengan mempertimbangkan jalur migrasi spesies tersebut serta potensi gangguan yang dapat timbul akibat pembangunan fasilitas Ruk Delta ini. Salah satu langkah mitigasi yang direncanakan adalah penggunaan saringan ikan yang dirancang untuk jaga ikan masuk ke saluran proyek. Pembatasan pengalihan air. Ada juga kemungkinan bahwa pembatasan akan diterapkan pada pengalihan air dari Sungai Sacramento selama periode krusial untuk melindungi ikan-ikan muda untuk bermigrasi. Dampak pada spesies ikan anadromous. Ikan-ikan ini bermigrasi ke hulu sebagai ikan dewasa dan ke hilir sebagai ikan muda, sehingga setiap perubahan dalam pola aliran air dapat mengganggu migrasi mereka. Saringan ikan di intake untuk melindungi ikan dari terhisap ke dalam fasilitas pengalihan air. Saringan akan dipasang di lokasi intake untuk melindungi spesies yang rentan seperti ikan smelt delta. Pembatasan pengalihan untuk melindungi spesies ikan yang lebih rentan seperti sturgeon hijau dan ikan smelt. Proyek ini juga menerapkan pembatasan pengalihan air selama periode kritis migrasi. Saran desain dan peningkatan nilai, analisis hidrologi dan kualitas air. Tim proyek merekomendasikan agar dilakukan analisis hidrologi dan kualitas air guna menentukan solusi yang paling efisien dan hemat biaya. Pemodelan hidrolik dan sedimentasi untuk memastikan distribusi aliran yang merata di seluruh saringan ikan dan mencegah masalah sedimentasi. Desain pompa. Proyek ini menggunakan pompa aliran aksial besar untuk mengalirkan air melalui sistem pengalihan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.